وسلم وبارك عليه صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ali silsilati wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa muhaqqiqi Gus Isom Hadik wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibuni Solhah wa jami' masyayikhina wa masyahi masyayikhina syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita selalu mulai dengan doa. Saya memulai dengan doa khusus terkait dengan ilmu karena pertama tentu itu ada ajaran guru-guru kita ya, selalu mulai dengan doa. Yang kedua, kalau saya memahaminya doa yang khusus sering kita bacakan itu merupakan kunci gemboknya lah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bacakan ini masuk gitu ke dalam hati kita dan terutama bisa kita amalkan ya, karena kita ini siapa sih gitu, kita ini hamba-hamba yang ilmunya amalnya kurang, makanya kita minta sama Allah, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman seperti pemahamannya para nabi. Permintaannya itu tinggi sekali kan, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin,
hafalan para utusan, wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, juga diminta ilham para dan seterusnya gitu ya. Itu bagian dari kita kulonuwun sama Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bacakan, kita pelajari ini termasuk untuk saya juga bisa bermanfaat. Amin. Kita lanjutkan lagi ta'lim kita, kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yang ditahqiq kitab ini antara lain oleh Gus Isom Hadik atau Kiai Haji Muhammad Isom Hadik. Sekarang kita masuk pada masih bab al-babul khamis fi adabil alim fi haqqi nafsih wat tasi'. Sekarang bagian yang ke-9 ya. Etika ke-9 seorang guru. Adab yang ke-9 seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wattasi'u, dan utawi yang ke-9 etika seorang alim yang diberi amanat ilmu, itu alla yu'azzima. Halaman 61 ya, kalau ada yang mungkin lupa di yang versi yang saya yang kuning ini, halaman 61. Alla yu'azzima itu jangan mengagung-agungkan siapa al-alim, jangan terlalu mengagungkan. Alla yu'azzima abna ad-dunya, para abna ad-dunya itu anak-anak dunia, maksudnya para pelayan duniawi, berarti yang mereka yang kenapa? Abna ad-dunya, anak-anak dunia yang pekerjaannya itu memang terkait dengan urusan duniawi, punya amanat urusan duniawi, ya umaro begitu mungkin sederhananya ya. Tapi bukan hanya umaro, mereka yang mungkin juga bisa jadi pengusaha, pokoknya yang bisnismen itu kan banyak yang berurusan dengan urusan duniawi. Nah, bagi seorang guru, seorang alim, salah satu etikanya itu jangan berlebih-lebihan. Alla yu'azzim abna ad-dunya. Mengapa saya tambahkan jangan berlebih-lebihan? Karena kalau menghormati, ya menghormati semua, jelas saling menghormati ya. Ta'zim itu kan memuliakan. Kita harus memuliakan wali kota, kita harus memuliakan juga, menghormati juga bupati, gubernur, presiden, pebisnis, semuanya. Tapi tidak boleh berlebihan gitu. Nah, dalam konteks ilmu, nah ini ada adab tersendiri nih. Bil masyi, dengan mendatangi, ilaihim, kepada mereka. Bagi seorang guru itu sebetulnya ini prinsip dasarnya, sebetulnya bukan guru yang mendatangi murid, murid yang mendatangi guru. Gitu. Ya. Bil masyi ilaihim, datang, sowan, kita sowan yuk ke pejabat misalnya. Terus aku pejabat tuh kayaknya pokoknya gimana, padahal pejabat itu kan pelayan, civil servant kan namanya kan, pelayan sipil. Nah, ini cara pandang pejabat ini yang kadang-kadang sebagai penguasa, sebetulnya pelayan kan. Saya siang ini dan sejak tadi malam, mungkin kalau ada yang mengikuti ya, suka mengikuti isu global, sedang mengikuti euforia terpilihnya wali kota New York. Siapa namanya? Zohran Mamdan ya. Ya, kalau nanti lihat lagi, karena saya namanya itu agak unik gitu. Ia seorang muslim, 34 tahun usianya, terpilih di New York begitu sebagai wali kota. Sekian puluh tahun baru
pertama kali ada seorang muslim, bukan karena muslimnya semata, tetapi karena visi yang dibawanya untuk menjadi pejabat, menjadi wali kota di sebuah kota yang kota New York, yang tentu saja itu sangat metropolis internasional, dan berhadapan dengan calonnya presiden gitu kan, calonnya Donald Trump gitu. Menang dia. Waktu dia mencalonkan itu suaranya hanya 1%. Siapa nih dia nih gitu kan, imigran gitu kan. Tetapi tiba-tiba dia menang 54%. Nah, apa yang disampaikannya itu dia ingin melayani. Saya tidak setuju bahwa imigran itu dikejar-kejar, kira-kira begitu. Kota New York ini biayanya terlalu mahal, apartemen mahal, padahal kita ini hidup di sini. Seperti itulah kira-kira narasinya begitu ya. Satu kalimat yang dalam pidato kemenangannya itu yang saya simak tuh, ana minkum wa ilaikum. Itu kan pakai bahasa Arab. Ana minkum wa ilaikum. Saya ini bagian dari kalian, New Yorkers, dan saya akan berkhidmah untuk kalian. Nah, ini kalau sudah begini, ini boleh nih pejabat yang begini, ya. Mudah-mudahan istiqomah saja gitu. Nah, dalam konteks ini kita sebagai ilmuwan, al-alim itu etikanya itu sebetulnya adalah tidak mendatangi pejabat yang mendatangi para ilmuwan, para guru, misalnya di Ayomi begitu ya. Kemudian wal qiyami lahum, dan juga berlebihan mengagungkan dengan cara wal qiyam, berdiri, lahum, untuk mereka. Begitu datang pejabat tuh tola al-bab. Sebetulnya itu agak berlebihan ya. Kalau kiai sepuh, bolehlah itu. Tapi kalau itu menurut Hadratus Syekh. Ya, ini kan kita lagi bacain buku beliau ya, kitab beliau ya. Menurut etika yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Wal qiyami lahum. Standar berlebihan itu beda-beda tiap daerah, tentu saja gitu. Ada yang ya tidak berlebihan sih, kalau lagi duduk kemudian datang kan misalnya pejabatnya terus berdiri salam, ya tidak berlebihan juga untuk daerah itu, ya berarti tidak berlebihan, dilihat saja gitu. Ada juga yang ya sudah datang kemudian salaman biasa gitu. Tapi ada yang pokoknya seperti menjilat misalnya, nah itu yang berlebihan. Naudzubillah ya, naudzubillah. Ilmuwan al-alim tidak begitu. La yu'adzim abna dunya wal bil masyi wal qiyami lahum. Apa sama sekali nggak boleh? Ternyata Hadratus Syekh juga tidak mutlak begitu. Illa idza kana, kecuali jika ada fi dzalika, di dalam ta'zim itu, ta'zim pejabat, ta'zim abnaud dunya itu, bukan hanya pejabat, sekali lagi, pokoknya para pelayan duniawi. Illa idza kana, kecuali jika ada fi dzalika, dalam ta'zim kepada abnaud dunya itu apa? Maslahatun, kemaslahatan, tazidu, yang melebihi, ala hadhil mafsadati, atas keburukannya, kecuali kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Nah, itu tidak apa-apa. Itu berarti kan tidak berlebihan. Itu mengapa saya tambahkan berlebihan itu, karena Hadratus Syekh juga tidak mutlakon, secara mutlak nggak boleh hormat kepada abnaud dunya, tidak juga gitu. Kecuali kalau ada kemaslahatan, untuk kemaslahatan pesantren, untuk kemaslahatan anak-anak kita, untuk kemaslahatan ini undang wali kota misalnya. Kiai Rosid yang suka nelpon misalnya diundang itu kan, kita sambut beliau, kita beli panggung, kita beri pidato, itu kan biasa gitu ya, bagian dari muasyarah, bagian dari hablum minan nas gitu. La siyaman, terutama yang tidak boleh berlebihan itu, ayyad haba, dengan cara pergi atau berjalan pergi ya, siapa al-alim bi'ilmihi, dengan ilmunya itu alim, ila makaniman, ke tempat orang, ya ta'allamu, yang mau belajar siapa man minhu, dari itu al-alim. Jadi idealnya itu tidak privat, kalau mau belajar itu ya datang ke gurunya, idealnya tuh ya. Idealnya gitu. Jangan guru yang datang ke rumah gitu.
Ini anak-anak saya nih sama ponakan segala pengen ngaji, didatengin gitu. Idealnya itu anaknya kirim ke pesantren. Nah, itu baru yang benar gitu. Gitu. Tapi ini mah pejabat. Wa ingkana, walaupun ada siapa al-muta'alimu yang pengen belajarnya itu kabirul qadri. Kabirul qadri. Punya kedudukan yang besar, yang tinggi gitu. Walaupun wali kota, walaupun gubernur apa misalnya, udah kesini aja deh rutin seminggu sekali gurunya. Capek kita kalau datang. Ah, tidak, kecuali kalau pengajian sekali-sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya coba itu syekh itu dipanggil ke sini ke rumah ngaji untuk anak-anak kita rutin misalnya bahkan setiap hari. Sebetulnya kalau menurut Hadratus Syekh tidak begitu etikanya ya. Tetapi kita yang mendatangi. Kita yang mau belajar yang mendatangi. Wa in kana al-muta'alim kabira qadri, walaupun punya kedudukan yang tinggi, yang besar gitu. Bal yasunu, tetapi hendaknya menjaga siapa al-alim, yasunu menjaga ilmahu, ilmunya al-alim, kama sonahu sebagaimana menjaga atas itu ilmahu siapa as-salafu, para ulama salaf, as-solihu yang saleh-saleh. Gitu. Tapi saya juga dulu ngajar privat juga sih di rumah ya. Wah, kalau gitu nggak konsisten dong. Iya. Makanya tergantung situasi dan tergantung kemaslahatannya. Tergantung kemaslahatannya. Panjang ceritanya kalau saya ceritakan ya. Kok saya datang juga gitu ke rumah untuk ngaji. Ada karyawan pulangnya malam tapi pengen ngaji tafsir gitu. Berangkat subuh dari Villa Mutiara di Jombang, kemudian kerja di Senopati, pulang maghrib gitu, tapi pengen ngaji. Saya tinggalnya di Roxy gitu kan waktu itu, kerja di pabrik di PT Radar Jaya Offset waktu itu. Saya belum kuliah waktu itu. Ya akhirnya saya yang datang, naik pakai motor. Saya beli motor yang harga 200.000. Murah ya. Murah. Tahun sebaranya 89. Hah? Belum lahir? Masya Allah, kok saya tua sekali ya. Belum lahir ya, 89. Emang Ustaz Zaki lahir tahun berapa? 98, ini 89. Perasaan saya masih muda ini. Ustaz Zaki belum lahir ya. Saat itu saya sudah kemana-mana, hidupku di atas roda gitu. Karena kemana-mana saya bawa motor, motornya harga 200.000, Honda CB 100. Saya beli dari Kuningan, jauh banget. Tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya. Bayangkan itu. Itulah motor yang membawa saya ke Sukabumi malam-malam jam 9, karena besoknya saya mau tes di IAIN waktu itu. Ke Cipatuguran, sampai nabrak tebing, sampai putus ininya koplingnya, karena kartu ujian saya dibawa sama ponakan gitu. Besok mau ujian, kalau besok saya tidak ujian, saya tidak bisa lagi kuliah karena ijazah saya sudah 3 tahun gitu, 90 tuh. Jadi ke sana jam 2 pagi nyampe ke Cipatuguran, nyari-nyari Cipatuguran itu di mana gitu, nyasar ke Cibadak gitu, akhirnya belok kanan, ternyata di Pelabuhan Ratu gitu. Motor jam 2 saya bangunin, mana kartu saya? Ditinggal di Ciputat katanya. Ya Allah. Atuh balik lagi saya ke Ciputat, saking pengen kuliahnya. Kan belum ada WA tahun segitu. Wah, di mana nih jam 2 nih, kan tes jam 8, keburu nggak? Jangan mikir, lakukan saja. Jalan lagi, ngantuk kan? Kalau ngantuk nabrak tebing, patah jadi koplingnya. Jadi dari mulai Sukabumi ke Ciputat nggak pakai kopling tuh. Bayangkan motor manual pakai kopling, nggak pakai kopling, coba pikirkan gimana caranya. Ya makanya hidup tuh jalani saja gitu. Kalau santri baru susah dikit terus nyerah itu, aduh pulang deh, itu aku kangen sama orang tua. Itu nggak ada apa-apanya jalani saja gitu. Saya boncengan sama seseorang,
Dia, saya gantiin aja deh, tapi saya nggak kenal, cuma ikut aja gitu, nemenin gitu, nggak kenal siapa, dia mahasiswa juga gitu. Saya belum tahu dia biasa nyupir atau enggak, udah saya aja nggak apa-apa, ya, minum kopi bentar, habis itu dinyalain, untungnya masih nyala, yang mudun turunan gitu, habis itu penumpangnya saya suruh loncat, ayo loncat, udah naik, baru masukin giginya, gigi 1, gigi 2, sampai ke Ciputat. Akhirnya kuliah juga, nanti cerita panjangnya lah ya. Itulah perjuangan seorang pengasuh pesantren Al-Hamidiyah. Jadi saya mengalami masa-masa yang amat sangat sulit sekali begitu ya. Nah, saya menceritakan itu sedikit karena ada konteks kenapa saya harus privat ngajar gitu. Bukan ilmu, bukan orang yang belajar yang mau datangnya, saya harus datang karena saya butuh honor waktu itu. Lah kalau saya nggak ini, saya nggak kuliah dong. Lumayan, satu rumah 50.000 waktu itu. Sebulan loh, bukan seminggu. 50.000 gitu. 50.000 sekarang santri aja 200.000 bekalnya gitu. Seminggu habis. Masya Allah, itu ya. Wa man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya belajar thalabul ilmi 1 jam saja, tajarru'a dzullal jahli kulla hayati, dia akan merasakan hinanya menjadi seorang yang bodoh seumur hidup gitu. Jadi mendingan belajar sekarang kan, sampaikan ini ke anak-anak kita. Mendingan udah susah dulu sekarang. Makanya saya kemarin ibaratkan kepompong santri itu. Nanti setelah ada saatnya jadi kupu-kupu terbang, butterfly gitu. Baik, kita kembali ke kitab. La siyaman ayadhaba bi ilmihi ila makani man yata'allam minhu. Terutama kalau kita dipaksa, apalagi misalnya tanpa ada kebutuhan darurat untuk datang ke tempat orang yang pengen belajar. Males aku datang ke tempat pengajian, sini aja ustadznya. Itu etikanya tidak. Wa in kana muta'alim kabir qadri bal yasunu ilmu kama sunau salafus salih. Wa akhbaruhum, dan utawi cerita-cerita tentang mereka itu para sahabat as-salaf as-salih, fi dzalika, terkait dengan etika ini, itu masyhuratun, banyak cerita tentang ulama-ulama yang menjaga wibawa keilmuannya itu, ma'al khulafai, bersama para khulafa. Al khulafa itu ada khulafaur rasyidin, ada juga khalifah di zaman Bani Abbasiyah, wa ghairihim, dan selain dari al khulafa gitu. Mana contohnya? Coba kita baca. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, an Malik bin Anasin, dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu salah seorang imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Malik bin Anas, annahu, sesungguhnya Malik bin Anas, qala, berkata, pada suatu ketika, dakhaltu, datang atau masuk aku, berkunjung aku, ala Haruna ar-Rasyidi, kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Haruna, meskipun ada ala, dibaca Haruna karena ini isim ghair munsharif. Harun, Ibrahim, Adam, itu isim yang tidak pernah menerima tanwin. Jadi kalaupun ada ala, bukan ala Muhammadin seperti Muhammadin, tapi ala Haruna, tetapi tetap majrur dia. Wa alamatu jarrihi fathatun wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif, menurut Ibnu Malik. Ar-Rasyidi, yang cendekia, yang pintar, yang bijak gitu. Maksudnya Harun ar-Rasyid ya. Berarti abad keberapa? Dinasti Abbasiyah. Abad ke-8 ya, saya kira. Abad ke-8. Anas bin Malik itu wafatnya tahun 795, akhir abad ke-8 ya. 8 masuk ke 9. Karena kalau Harun ar-Rasyidnya kan tahun 890 wafatnya, jadi masuk ke abad 9. Faqala, maka berkata
siapa Harun ar-Rasyid li kepadaku, kata Imam Malik gitu. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, yang bagi wajib lazim apa antah talifa apa ya, antah talifa itu asal katanya sih mangkir ya, tetapi dalam hal ini itu ya mengajar, datang mengajar. Yang bagi wajib apa antah talifa, datang engkau ilaina kepada kami, tolong dong datang ke istana, kata Harun ar-Rasyid, hatta yasma'a, hingga bisa mendengar siapa sibyanuna, anak-anak kami, al-muwatta'a, kitab al-muwatta'. Ini anak-anak saya pengen belajar kitab hadis al-muwatta' nih, datang ya ke sini, ke pengarangnya, ke imam apa namanya, ke Imam Malik begitu kan. Faqala, maka berkata siapa Imam Malik, qultu, aku jawab begini, a'azzallahul amira inna hadza ilma minkum kharjun. A'azza, didoakan dulu oleh Imam Malik. A'azza, semoga memuliakan siapa Allah al-amira, kepada engkau wahai Amirul Mukminin. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, minkum, dari kalian itu, kharjun. Kharjun itu dari kata kharaja. Kharjun itu apa ya? Luaran. Apa luaran itu? Output ya. Ma yakhruju minal ardi itu luaran. Ma yakhruju minal ardi, sesuatu yang keluar dari bumi, itu kharjun juga gitu. Ini mungkin semacam ibarat begitu. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu itu, wahai Amirul Mukminun, minkum, dari kalian itu kharjun. Fa in antum, maka jika kalian a'zaztumuhu, a'zaztumu, memuliakan kalian, hu, atas itu ilmu, azza, maka akan mulia itu ilmu. Jadi gini Amirul Mukminin, saya bukan gak mau datang, tapi yang namanya ilmu itu kan tergantung engkau, tergantung kalian wahai anak-anak Amirul Mukminin. Kalau ilmu dimuliakan, ilmu juga akan mulia. Wa in dzallaltumuhu, dan jika menghinakan, dzallaltum. Wa in dzallaltumu, dan jika menghinakan kalian dengan merendahkan, hu, atas itu ilmu, dzalla, maka akan hina juga itu ilmu itu. Gitu. Saya bukan tidak mau, wahai Amirul Mukminin, dipanggil oleh presiden loh untuk privat ke anak-anaknya presiden. Waktu itu gitu ya. Ini tentu contoh yang ideal dari ulama as-salafus salih. Kata Imam Malik, wal ilmu, dan utawi ilmu itu, yukta, didatangi, wala ya'ti, dan tidak datang itu ilmu. Ini bisa jadi mahfudzat yang dihafal, sampaikan ke para santri, tempel tuh di tembok-tembok itu. Oke Rosyid, nanti tolong diingat nih, ambil aja nih. Al ilmu yukta wala ya'ti. No, pakai tuh di muhadharah. Al ilmu utawi ilmu, yukta, itu didatangi. Datangi pesantrennya kalau pengen belajar, walayati, dan tidak datang itu ilmu. Atau kalau sudah di pesantren, ilmu tidak datang sendiri, kamu harus datang ke masjid. Kalau kamu tidak datang ke masjid, kamu tidak akan dapat ilmunya. Nah, ini seperti Ferzan, alhamdulillah, santri kelas 12. Ya'ti ilal masjid, karena pengen dengerin ilmunya. Karena ilmu itu tidak akan datang sendiri. Al ilmu yu'ta walayati. Itu indah kalimatnya ya, kata Imam Malik. Terus apa respon Harun ar-Rasyid, khalifahnya Amirul Mukminin? Apakah menegur, marah, sombong sekali engkau nih? Tidak. Faqala, maka berkata siapa Harun ar-Rasyid, soddaqta, benar sekali engkau. Oh begitu ya. Ini contoh pejabat, contoh pembesar, bahkan ini Amirul Mukminin yang sangat menghormati ilmu. Soddaqta, benar engkau wahai Imam Malik. Anak-anakku, ukhruju, keluarlah sekarang, pergilah kalian semuanya, ilal masjidi, ke masjid. Datang aja, ikut ngasuh aja tuh, datang ke masjid. Hatta tasma'u, hingga mendengar kalian, ma'an nasi, ikut menjadi mustami ma'an nasi, bersama orang-orang. Gak usah eksklusif. Meskipun anak-anak raja, kata Kiai Harun ar-Rasyid, udah gabung aja deh di masjid. Itu salah satu contoh teladan gitu ya. Jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,
seorang pengajar harus datang mengajari, tapi yang mau belajarnya yang datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Waqala, dan berkata siapa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Az-Zuhri. Hawanun, suatu kehinaan, bil ilmi, atas ilmu, pelecehan terhadap ilmu. Ayyahmilahu, bahwa membawa atas itu ilmu, siapa al-alimu, seorang yang alim, ila baitil muallimi, ke rumah orang yang muta'allim tanpa ada keperluan. Mudah-mudahan aja ya. Saya dulu belum ngaji adabul alim juga nih kayaknya nih. Saya privat gitu. Mudah-mudahan tidak termasuk kepada saya menghinakan ilmu saya gitu ya. Ngajar Iqra dulu mah, ngajar Iqra aja. Anak-anaknya ada apa, ngajar Iqra. Yang kemudian salah satunya menjadi keluarga istri saya. Jodohnya dari situ, jadi itu maslahat kalau itu. Maslahat itu ya, wasilah ya. Jodohnya dari situ ternyata itu. Nggak ada yang tahu. Mungkin ketika saya ngajar ponakan-ponakannya itu, istri saya ngintip mungkin gitu. Mungkin ya. Itu istri saya lagi nonton juga nih. Ada ustadznya nih, boleh juga nih gitu. Ferzan gitu ya. Jadi pokoknya kalau punya ilmu mah nggak usah khawatir. Tadi malam saya kumpulin kelas 12, ada yang bertanya, saya mau ngambil jurusan ini, mau ke Mesir katanya, bahasa Arab. Tapi nanti saya ragu karena nanti masa depannya saya jadi guru saja ya. Saja, pakai saja gitu loh. Pakai jadi guru, nanti penghasilannya kan segitu-gitu aja katanya. Saya bilang jangan dikira segitu-gitu aja. Yang penting makan berkah kan gitu kan. Iya, saya di situ kesempatan saya menyampaikan ke anak-anak yang kelas 12 ini ya, santri putra saya kumpulin setelah tabarukan itu, niat mencari ilmu itu jangan untuk lil mal wal jah. Ya kemarin baru saja kita baca di sini kan, kalimatnya itu kemarin itu, jangan meniatkan ilmu itu menjadi sulaman, menjadi tangga, ya tawassol yang menyampaikan kita ila al-aghrad ad-dunyawiyah gitu. Semata-mata nanti gajinya berapa, jangan. Nyampe juga ke situ gitu. Nah, saya bisa menyampaikan karena saya punya contoh dari diri sendiri, saya ceritain ke anak-anak itu supaya jadi inspirasi. Memangnya saya pernah bermimpi saya jadi santri, pokoknya saya supaya jadi staf ahli menteri agama. Ya enggak pernah. Supaya jadi PLT Dirjen Haji misalnya gitu ya. Yang enggak lah, saya ceritakan gitu. Saya bahkan maunya berilmu saja. Lagi riset di Osaka, tiba-tiba di WA oleh seseorang yang ternyata namanya itu Lukman Hakim Saifuddin gitu. Kang Oman, gimana kabar ya, kan gitu kan. Saya ceritain ya kerjaan ya tadi malam ya. Ternyata saya diminta gabung misalnya di Kementerian Agama waktu itu gitu. Ya saya nolak, tapi setelah sebulan nggak bisa nolak juga, akhirnya ya udah saya daftar. Kemudian saya ngisinya asal-asalan saja. Suruh tulislah nama saudara kandung. Saudara kandung saya kan banyak. Saya kan 9. Capek nulisnya, tulis tangan. Aduh, akhirnya saya ketik aja. Saya ketik, kemudian saya print, ada hampir 15 halaman. Di halaman terakhir baru saya tulis, inilah contoh tulisan tangan saya. Mohon maaf saya ketik karena saya sudah lama tidak nulis tangan, saya bilang. Harapannya supaya nggak lulus gitu. Karena saya pengennya riset saja. Nikmat loh riset itu. Ilmu pindah, habis dari Jerman pindah ke Oxford, dari Oxford diminta ke Tokyo, dari Tokyo diminta ke Kyoto. Habis Kyoto belum selesai, tolong dong ke Osaka. Itu nikmat sekali. Karena ilmunya, tapi karena diminta terus ya sudah. Ketika saya nolak, loh Anda kan, kata Pak Lukman waktu itu ya, saya belum kenal sama beliau waktu itu, kan Anda kan pegawai negeri, saya atasan saudara, jadi tolong saudara daftar. Waduh, kalau sudah begitu ya sudah, akhirnya daftar dan seterusnya. Itu saya ceritakan ke anak-anak supaya niatnya itu tidak ke aljah, ke pangkat, ke almal, tetapi insya Allah suatu saat nyampe juga ke situ ya, dengan berbagai keberkahan, dengan berbagai ininya insya Allah.
Jangan menghinakan ilmu. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Fa inda'at, jika mengajak, ila dzalika, jika mengharuskan, maksudnya ila dzalika, atas situasi harus mendatangi orang yang mau belajar, apa daruratun, kedaruratan, awit tadothu, atau mengharuskan atas itu dzalika, apa maslahatun, kemaslahatan, rojihatun, yang lebih baik, ala mafsadatib tidzalihi, yang melebihi dari mafsadat atau keburukannya itu ta'zim, ya, maksudnya datang ke rumah untuk privat tadi itu. Bagaimana kalau ini darurat, ini orangnya nggak bisa, ini kalau nggak ini karena dia harus kerja misalnya gitu ya, ini darurat, anak-anaknya dan seterusnya begitu. Seperti situasi yang saya gambarkan tadi. Hadratus Syekh juga bilang tidak mutlak, tidak boleh mendatangi orang yang mau belajar itu. Kalau seandainya begitu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, kata Hadratus Syekh, madamatil halu hadhihi, sepanjang, madamat itu sepanjang, madamat sepanjang apa, al halu situasinya itu, hadhihi, ini darurat. Gitu, kecuali ya kalau darurat. Siapa di sini ibu bapak guru yang ada privat? Mungkin ada privat apa bu? Mengaji juga, alhamdulillah. Apa pakai ininya, metodenya? Iqra, masih Iqra tahun 90 loh, Iqra itu nggak ketinggalan tuh. Iya, itu luar biasa ya amal jariah dari yang bikin Iqra itu ya. Kalau sekarang kan sudah ada kibar, ada metode apa lagi? Metode bil qalam di kita itu. Alhamdulillah. Man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu, kata Nabi, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasul ya. Gitu, jadi nggak apa-apa, jangan kecil hati juga. Dari tadi udah deg-degan rupanya. Aduh, saya nggak boleh privat, kecuali. Jadi dalam situasi misalnya harga dirinya hilang, harga ilmunya hilang, itu yang tidak boleh. Ya. Wa ala hada, dan atas situasi ini yuhmalu, dimaafkan. Apa? Ma situasi jaa, yang datang ini ma an ba'dis salafi, dari sebagian ulama salaf, fi hadza, di dalam hal seperti ini. Jadi itu dimaafkan. Yuhmalu itu ma'fuun, dimaafkan ya, ma'fuun anhu. Wabil jumlati, kesimpulannya begini, kata Hadratus Syekh, man ajalal ilma ajalallahu, wa man ahanahu ahanallahu. Man utawi orang, ajalla yang memuliakan itu, man al ilma atas ilmu, ajalla maka akan memuliakan. Kok rasanya mengganjal ya? Nggak ada maf'ul bihnya ya. Man ajalla al ilma, ajalla, barang siapa yang memuliakan ilmu, maka memuliakan. Kan bukan memuliakan Allah, memuliakan siapa? Allah. Mungkin la'ala shawab, ada nggak yang versi la ajallahu gitu? Ajallahu di yang Qirasid ada hu-nya ya. Ya, karena ini SPO, kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka Allah akan memuliakan. Memuliakan siapa? Nah, harusnya kan memuliakan dia kan. Nah, jadi objeknya hilang. SPO, subjek, predikat, objek ini. Maf'ul bihnya hilang. La'ala shawab. Syukur ada versi yang dari Qirasid ajallahu ya. Man utawi orang, ajalla yang memuliakan itu, man al ilma atas ilmu, ajallahu maka memuliakan atas itu man siapa? Allahu, Allah. Ah, ini didukung dengan kalimat berikutnya rupanya. Waman, dan utawi orang, siapa orang? Ahanahu, menghinakan itu manhu atas ilmu, ahanahu, ya kan? Jadi seirama kan? Ajallahu ahanahu. Ahanahu maka menghinakan kepada itu orang. Siapa? Allahu, Allah. Terjemah bebasnya itu, siapa yang memuliakan ilmu, dia akan mulia. Siapa yang merendahkan ilmu, dia akan rendah.
Jadi gitu niatnya, terserah. Walaupun privat, kalau niatnya memuliakan ilmu, insya Allah mulia juga. Wahada dan utawi ini itu mu'ayyan. Mu'ayyanun itu jelas. Ini jelas ya. Nah, kira-kira begitu kesimpulannya. Waqala dan berkata siapa Wahb bin Munabbihin, Wahab bin Munabbih, seorang sejarawan, dulu pernah kita jelaskan di bagian awal. Karena ada, kata Wahab, karena ada siapa al-ulama'u, para ulama, qoblana sebelum kita, qodistagnau. Apa ya, istagnau itu ngalap cukup. Ngalap cukup itu apa ya? Asal katanya al-ghina itu kaya, merasa kaya, maksudnya merasa cukup gitu. Tidak butuh, mandiri lah mungkin kalau dengan kata. Qad ulama-ulama dulu sebelum kita qad istagnau, telah mandiri mereka al-ulama bi ilmihim, dengan ilmu mereka al-ulama. Mandiri dari apa? An dunya ghairihim, dari dunia selain al-ulama. Ulama kita yang dulu itu sudah selesai dengan dirinya. Gitu maksudnya. Sudah mandiri itu bukan tidak butuh gitu, bukan tidak butuh mobil. Oh, saya juga punya kok mobil. Bukan tidak butuh rumah, saya juga punya rumah misalnya gitu ya. Nah, bukan. Jadi istagnau itu merasa cukup begitu, selesai dengan dirinya. Kalau rezekinya banyak ya alhamdulillah. Nah, cukup, merasa cukup, mandiri dengan ilmunya itu an dunya ghairihim, rugbatan, karena mencintai fi ilmihim, ilmu mereka. Ulama-ulama dulu itu amat mencintai ilmunya. Ahli matematika senang dengan ilmunya. Rogiba fi ya, rugbatan fi. Kalau ada rogiba fi itu artinya yuhibbu, cinta. Tapi kalau ada rogibaan bukan fi itu artinya benci. Nah, itu malah bertentangan tuh. Idiom ini, idiom bahasa Arab. Roghiba fi, cinta, roghibaan, benci. Rugbatan karena cinta, fi ilmihim, atas ilmunya. Karena mereka cinta dengan ilmunya, fa asbaha, maka jadilah siapa ahlul ilmi, para ahli ilmu itu, al yauma, pada hari ini, maksudnya pada ulama salaf pada saat itu, yabduluna, itu menyerahkan al ulama li ahli dunia, kepada ahli dunia, ilmahum, ilmunya. Gimana nih? Oh, keliru nih. Keliru. Begini, saya ulang ya. Ini sedang membandingkan masa lalu dan masa kini. Karena ulama qoblana, dulu, ulama-ulama dulu itu, kata Wahab bin Munabbih, karena beliau seorang sejarawan, itu sudah mandiri bi ilmihim an dunya ghairihim. Mereka sudah selesai dengan dirinya. Ketika dikasih gaji, ya nggak mikir korupsi lagi gitu. Udah selesai dengan dirinya, mengabdi saja. Apalagi kalau sudah ratusan juta gitu gajinya. Ini udah ratusan juta, ada biaya itu ini masih korupsi juga. Naudzubillah gitu ya. Karena mereka itu rogbatan fi ilmihim. Bagaimana dengan yang sekarang? Menurut Wahab bin Munabbih, fa asbaha. Maka kemudian jadilah siapa ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu al yauma, hari ini. Maksudnya bukan yang ulama dulunya gitu ya. Yang hari ini itu mereka yabduluna ay yu'tuna, menyerahkan li ahli dunia, kepada ahli dunia, ilmahum, ilmu mereka, rugbatan fi dunyahum, karena mencintai duniawi mereka. Sebaliknya kalau yang sekarang itu katanya banyak yang menukarkan integritas ilmunya itu demi jabatan gitu. Ada juga yang begitu, sehingga asalnya itu kritis menjadi tidak kritis lagi. Asalnya itu berintegritas, disembunyikan ilmunya karena ingin mendapatkan dunyahum. Maksudnya itu Wahab bin Munabbih. Fa asbaha, maka ketika dinegosiasikan seperti itu, ketika ilmu ditukar dengan duniawi, fa asbaha, maka jadilah siapa ahlu dunia, para ahli dunia, qad zahadu, nyata meninggalkan itu ahlu dunia fi ilmihim, ilmu mereka. Ketika si ahli ilmu itu sudah bisa dibeli, ya sudah, ilmunya tidak lagi didengarkan. Qad zahadu, meninggalkan itu ahli dunia fi ilmihim, ilmunya ulama. Him yang ini kembali ke al ulama.
Kenapa? Kok jadi nggak berwibawa? Padahal tadinya itu seorang ilmuwan, begitu masuk ke birokrasi itu dia ikut korupsi juga. Padahal dia doktor, profesor misalnya begitu. Lima ro'au, karena melihat itu ahlud dunya, min su'i maudhi'ihi, atas buruk posisinya itu ilmu indahum di mata mereka. Karena ternyata pinter-pinter orang kampus juga ternyata begitu diajak proyek kemudian dikasih amplop yang tebal-tebal tanpa kwitansi mau juga itu. Ini kan nggak berwibawa lagi, gitu loh. Kalau nggak pernah ngalamin mungkin ditawarin setumpuk uang mungkin nggak kebayang gitu. Ya saya kebetulan ngalamin masa-masa itu 4 tahun lumayan godaannya, insya Allah. Kalau saja waktu itu tidak Pak Lukman Hakim Saifuddin yang terus gitu menjaga integritas anak buahnya, aduh mungkin berat kementerian, bukan hanya di kementerian tertentu. Jadi bukan kementeriannya yang korup, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang. Dah, nggak usah bicara itu lagi deh. Nanti gibah lagi. Ini hanya ilustrasi dari apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Kalau kita berilmu, nanti kita siapa tahu kan kita itu dapat amanat dari mana, mungkin dari kementerian mana gitu, untuk jadi apa gitu. Nah, itu peganglah dengan amanah. Gitu. Mana Mas Cagun nggak ada? Siapa yang timekeepernya siapa? Mas Rio. 5 menit lagi. Wah, 5 menit ya. Padahal ada syair ini. Gimana dong? 1 bait saja kalau begitu ya Pak syairnya, kenapa banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahsana, dan sungguh telah menyebutkan siapa Al-Qadhi Abu Al-Hasan Al-Jurjani haitsu qala, memuji ya. Ahsana itu menyebutkan memuji, memperbaiki, maksudnya memuji. Qala berkata Imam Al-Qadhi. Ini ketemu dengan Bahar lagi nih, Bahar At-Tawil. Bahwa Tawil waktu itu gimana? Wazannya fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kalau masih ada catatannya di halaman 23, pertama kali kita ketemu Bahar Tawil, dulu ada Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Polanya maksudnya ya. Nah, jadi ini bisa kita baca seperti itu. Walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama badato ma'un soyar tuhuliya sulama. Walam akdi, dan tidak memenuhi aku haqqal ilmi, hak ilmu, in kuntu, jika ada aku, kullama bada, ketika nampak apa tomaun, hope, harapan maksudnya. Soyartuhu, menjadikan aku hu atas itu ilmu, liya untukku, sulaman sebagai tangga, sebagai jembatan. Nah, ini bahasa puitis ya, kira-kira artinya itu aku itu tidak bisa dianggap sudah menjalankan hak ilmu kalau setiap ada sedikit duniawi, setiap ada harapan yang secara material itu mungkin ini kayaknya lebih menarik nih, aku tinggalkan ilmu itu, aku tukarkan dengan apa yang nampak itu. Nah, maka sebetulnya lam aqdi haqqal ilmi, aku tuh belum menjalankan hak ilmu. Nah, seperti itu. In kuntu kullama bada toma'un, setiap nampak ada peluang yang sifatnya duniawiyah, soyartuhu, aku tukarkan ilmu itu, dan aku jadikan ilmu itu sulaman, sebagai tangga semata untuk naik pangkat, untuk pindah misalnya dari pengabdian terhadap ilmunya. Nah, ini bait berikutnya ada banyak, mungkin kita cukupkan dulu karena kata Mas Rio sudah tinggal 5 menit. Kita kasih kesempatan jika ada yang mau menyampaikan. Mangga. Di belakang ada mic-nya ada.
Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada yang bertanya dari jamaah. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya bagaimana menyikapi tentang guru, kita bicara yang privat, Al-Quran gitu ya, ke arah Al-Quran. Tentang tarif. Tarif, ya. Itu yang pertama, tentang tarif, apakah seyogianya guru mematok? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan mematok tarif itu mengurangi kewibawaan seorang guru atau tidak? Karena berbagai macam pendapat, hitungannya seperti ongkos, bensin, kan seperti itulah ya. Iya. Tapi dengan mematok itu bagaimana menyikapinya? Yang kedua, kan kita biar bagaimanapun ada BU-nya. Ketika kita sudah mengajarkan, BU apa? butuh uang. Oh, butuh uang. Ya. Fulus. Iya. Seperti jual Ketika mobil. kita butuh uang kepada orang tua anak didik kita, terus kita kasarnya nih minta dulu gitu loh. Misalkan kita biasa mendapatkan tanggal di 28, tanggal 25 butuh banget nih misalkan, minta dulu nih, itu mengurangi kewibawaan atau mengurangi pengaruhnya, apa mengurangi keilmuannya atau seperti apa? Dan itu kehidupan nyata. Iya. Oke. Seperti itu, Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Rahman dari SDIT. Jadi di SDIT ada BU juga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Taufik. Ya, tentu tidak bisa hitam putih juga jawabannya, bahwa yang pertama misalnya dengan ada tarif kemudian mengurangi wibawa atau tidak. Semuanya itu tergantung konteks dan situasinya dan rule-nya seperti apa gitu ya. Kalau sifatnya pribadi, setidaknya saya waktu privat tidak pernah menerapkan tarif tentu saja gitu ya. Pokoknya terima berapa, oh dari sini mah 50.000, yang dari sini 30.000, alhamdulillah gitu, saya terima aja gitu. Mungkin karena nggak punya pilihan juga waktu itu ya, belum punya bergaining mungkin gitu ya. Nah tetapi saya kira semuanya itu kembali kepada kita. Ketika misalnya dalam situasi tertentu tarif itu memberatkan orang yang ingin mendapatkan ilmunya, kemudian memaksa, pokoknya kalau nggak segitu nggak mau deh misalnya, itu sudah profan, sudah duniawi banget, barangkali mungkin itu mengurangi barangkali ya. Tetapi kan yang BU tadi itu, mereka-mereka yang berkiprah misalnya khidmat di situ, memang karirnya katakanlah begitu, mungkin sebagai mubaligh begitu ya, perlu ada manajemennya, mungkin perlu ada apalagi yang ikut hore-horenya, mungkin alatnya atau apa begitu, ada tarif tertentu yang kalau tidak ditarifin itu justru audiens itu, ini nggak jelas, ini kayaknya kemanfaatannya orang asal aja kok bayarnya, jadi seperti tidak profesional misalnya, malah jangan-jangan itu mengangkat juga gitu wibawa ilmunya kan. Jadi tergantung sebetulnya jawabannya itu ya, apalagi kalau secara pribadi, tergantung dari pribadi gurunya, apakah dengan begitu merasa menjadi turun derajatnya atau tidak. Tapi untuk yang kedua mungkin saya ya kalau bisa sih jangan ke al-muta'alliminnya, jangan ke orang tuanya juga apalagi gitu ya, karena mungkin itu lebih jelas kelihatan akan menurunkan wibawanya kalau seandainya ke gurunya, ke walinya, ke wali santri langsung, ke wali siswa. Datang misalnya ibunya, Bu saya wali kelas putra ibu nih, saya ini lagi BU nih misalnya gitu. Itu gimana gitu ya. Tapi datang sajalah ke Bu Rini mungkin gitu ya, gitu mungkin. Kalau datang saja ke kantor mungkin, kalau memang ini ada mekanismenya gitu. Kalau di kantor kan ada mekanismenya. Tapi kalau ke langsung, apalagi ke anaknya nggak boleh ya, apalagi nih pembina nggak boleh ya, Ustaz Zaki, ke santri
nggak boleh pakai dulu ya uangnya. Oh, dititipin uang lagi misalnya begitu. Jangan. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih sudah mengangkat masalah yang real sehari-hari ada ya, Pak ya. Makasih Pak Taufik. Ada lagi? Ya, mungkin Oh, ada. ya, mic-nya biar kedengaran yang di Zoom. Baik, terima Supaya yang kasih di Pak Zoom Kiai. tahu siapa yang nanya kan ya. Ya, ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, kalau Pak Taufik tadi dari segi guru, nah ini dari segi orang tua gitu ya. Ketika kita memanggil guru, memang kita tidak pernah memikirkan tentang kita menghinakan ilmu atau apa, tapi kita pure ingin anak-anak kita belajar dengan lebih baik. Kita sih berharap tidak mengurangi keberkahan ilmu pada anak-anak kita gitu ya Pak Kiai. Itu harapannya. Terus yang kedua, baru pagi ini saya membaca sebuah artikel, ada 2 guru insya Allah tidak di Alhamidiyah Pak Kiai. Jadi guru ini adalah guru yang tidak mendapatkan gaji, kemudian kepala sekolah dan komite bersepakat untuk urunan 20.000 menggaji guru tersebut. Dan ternyata setelah ditelusuri guru tersebut dinyatakan bersalah, dihukum 1 tahun dan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, maksud saya di sini adalah sejauh mana seorang guru bisa menuntut haknya tanpa mengurangi keberkahan ilmu yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Seperti itu Pak Kiai. Sedih sebenarnya ketika membaca karena ternyata di luar sana banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Dan ketika kita melihat ada demo, menuntut segala macam, apakah itu juga berpengaruh dengan keberkahan ilmu yang akan kita berikan seperti itu Pak Kiai? Ya. Ada 2 tadi, udah Ya, dua-duanya yang ya? pertama maksudnya tadi, apakah kami sebagai orang tua ketika memanggil guru ke rumah tidak mengurangi keberkahan ilmu yang akan didapatkan oleh anak-anak kita di rumah gitu. Iya, baik. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama kita sebagai orang tua memanggil guru privat, guru ngaji begitu ya. Tentu ada pertimbangannya. Dalam situasi tertentu mungkin kalau di perkotaan itu yang lebih banyak begitu ya terjadi. Dalam situasi tertentu ya itu bisa jadi sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak mengganggu kehormatan ilmu. Tetapi itu bayangkan, saya selalu membicarakan konteks ya, bayangkan itu di daerah, di kampung, itu pasti kalau seandainya orang tidak mau belajar tetapi ustadznya aja deh yang kesini misalnya begitu, itu mungkin dalam konteks di daerah tertentu itu termasuk ihanatul ilmi gitu, termasuk ya tidak menghormati ilmunya. Tetapi saya kira karena saya juga sudah terpengaruh di kehidupan di kota yang memang banyak situasi tertentu yang kalau seandainya gurunya tidak dipanggil ke rumah, ini anak kita nggak ngaji sama sekali nih misalnya gitu ya. Orang tuanya dua-duanya sibuk karir di pesantren kan juga kan tidak semua orang kan bisa dipaksa masuk ke pesantren kan, anaknya tidak mau misalnya. Jadi saya kira kembali innamal a'malu binniyat, semuanya itu kembali kepada niat. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu di pertama banget di Sahih Bukhari juga kan innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung niat. Kalau niatnya baik maka ujungnya juga akan baik, tidak akan mempengaruhi ilmu, kemuliaan ilmunya tidak akan hilang itu ya. Nah yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa tadi itu? Oh, membantu guru yang diskor gitu maksudnya ya. Oh. Oke. Sejauh mana kebolehan, kepatutan seorang guru menuntut haknya? Kalau seandainya dia sudah melaksanakan kewajibannya, Islam mengajarkan jangan sampai hak si guru, bukan hanya guru kan, jangan sampai hak seseorang itu keburu belum diberikan, keringatnya keburu kering kan kata Rasul begitu. Gitu. Jadi sama apalagi. Nah, lalu ketika demo, apakah dengan demo itu mengurangi keberkahannya? Demo itu hanya thariqah saja sebetulnya, hanya cara saja sebetulnya. Cara untuk menyampaikan aspirasi. Tentu tidak mungkin langsung ujuk-ujuk demo.
mungkin sudah menyampaikan sebelumnya baik-baik, untuk konteks tertentu kok nggak mempan gitu, disampaikan disindir-sindir nggak mempan, ada para pakar mengomentari nggak mempan juga, akhirnya demo kan, seperti yang Agustus kemarin. Baru setelah di demo baru ada perubahan, misalnya bahkan setingkat presiden pun melakukan perubahan setelah ada demo. Jadi kadang-kadang memang konteks sesuatu itu tidak bisa dilepaskan. Nah, saya kira kalau dalam konteks tertentu, apakah guru mengurangi kehormatan ilmunya atau tidak ketika demo? Ya tidak juga, kalau seandainya dia meminta haknya itu dengan cara yang menurut dia itu baik. Tapi kalau seandainya dengan kata-kata yang buruk, kemudian dengan anarkis merusak, ini udah guru tapi bicaranya juga ketika demo itu tidak menampakkan guru, ya barangkali publik juga yang akan melihatkan ya, apakah itu masih patut atau tidak gitu. Jadi nanti kalau ibu bapak mungkin sebagian juga sudah mempelajari ya, filsafat itu kan cara kita mencerna sesuatu. Di dalam filsafat itu ada yang disebut aksiologi gitu ya, pendekatan aksiologis gitu. Jadi ada apakah ini sesuai dengan nilai-nilai moral atau tidak, atau apakah ini sesuai dengan nilai-nilai etika atau tidak. Moral dan etika itu menjadi ukuran sebetulnya. Nah, itu saja dipegang. Secara aksiologis itu demo guru menuntut haknya itu bertentangan dengan moral atau tidak, bertentangan dengan etika atau tidak. Nah, bisa dijawab dengan konteks masing-masing, saya kira gitu ya. Terima kasih banyak atas diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau juga mungkin jawabannya ya yang sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran saya. Mudah-mudahan bermanfaat selalu. Pak Yai, boleh sekarang atau mungkin minggu depan Gus Bimo mau tanya di online tadi. Oh ya? Oh, ada Gus Bimo di Surabaya ya? Oh, silakan. Ya, silakan Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sebenarnya pertanyaan pertama, kedua, ketiga sudah mengerucut sih bahwa ya sebenarnya sumbernya kan ada fenomena ya bahwa kalau untuk gaya hidup tuh kayaknya jor-joran, tapi giran yang sifatnya ilmu guru ngaji tuh kayak hitung-hitungan gitu. Tapi dari kita sebagai guru ini sendiri melihatnya ya prihatin juga, kayak itu juga. Nah, yang ingin saya tanyakan sih nggak jauh dari itu, tapi ada juga yang selanjutnya sih pertanyaannya, kalau seandainya nih kita berpenampilan berpakaian, ya pokoknya walaupun misalnya dibeli dari usaha kita yang selain dari sebagai guru nih, itu boleh nggak gitu Jadi tapi nanti mengundang masyarakat gitu atau wali murid gitu melihatnya, wah ini kayaknya pasang tarif nih, motornya begini, mobilnya segala macam gitu ya. Atau harus berpenampilan sederhana gitu ya. Jadi disembunyikan dari halayak umum gitu. Itu saja Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bimo. Apakah harus menyembunyikan kita itu kalau kita punya harta, punya mobil yang dipakai supaya takutnya dianggap tidak mengamalkan ilmu atau apa gitu? Tidak juga gitu. Ada ulama yang memilih memang ya beliau ingin ya bukan diada-adain, tapi memang bawaannya ya sederhana saja seperti Gus Baha misalnya ya. Gus Baha itu ilmunya kan Masya Allah. Saya untuk haul ini saya menghubungi lagi tuh, mencari jalan gitu menghubungi Gus Baha. Beliau selektif sekali. Hanya kiai-kiai sepuh itu yang undangannya itu dipenuhi ya. Abi Kures itu dipenuhi, tapi kita menghormati karena beliau ingin ngaji di pondok begitu. Tapi penampilannya coba seperti itu saja. Tidak mengurangi juga kemuliaan ilmunya. Lalu ada juga mungkin yang ya naik Alphard barangkali ya, beliau punya dan halal, itu haknya kan. Itu ada juga begitu. Ya tidak bisa dinilai secara hitam putih kemudian mengurangi gitu. Saya juga punya mobil, saya punya motor, saya punya rumah gitu ya. Masa harus diumpetin? Seadanya saja.
Ya. Innamal a'malu binniyat itu semuanya. Jangan niat pamer, jangan niat apa. Gimana kalau nanti mempengaruhi tarifnya? Ya kalau itu maslahat buat gurunya kemudian tarifnya jadi tinggi kan bagus juga buat gurunya kan. Rezekinya nambah gitu ya. Saya kira begitu ya. Ini karena waktunya udah terbatas, sebetulnya ini ada di Zoom yang saya baca, saya bacakan saja ya secara ini supaya tidak penasaran. Oh, kaitannya dengan tadi. Dari siapa ini? Dari Ibu Mira Hanum. Nah, ya. Wali santri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau izin bertanya, melanjutkan pertanyaan Miss Okta mengenai guru privat berkenaan dengan keberkahan ilmu dan kewibawan. Bagaimana dengan belajar online? Sama ya, sama kan. Datang atau online itu kan hanya cara saja. Sama saya kira penjelasan saya. Kemudian Ibu Latifah, mohon maaf sekarang kita dibatasi oleh pemerintah, apalagi guru yang ASN ini tidak boleh betul untuk kasih hadiah ke guru, gitu ya, tidak boleh ngasih hadiah, ada peraturannya ya. Nah, jangan memberi itu konteksnya gratifikasi, itu tidak boleh, ada hukumnya, ada pidananya, tergantung konteksnya. Kalau seandainya sedang ada hubungan relasi yang sifatnya patron klien, lalu klien ini memberikan sesuatu yang kira-kira dia ini punya kuasa, kalau seandainya dia menerima maka dia mungkin akan tidak bisa melaksanakan fungsinya, menjalankan kekuasaannya, itu namanya gratifikasi. Tapi kalau misalnya ngasih istilahnya bisyarah misalnya gitu, kemudian tidak ada kaitannya dengan kepentingan hubungan patron kliennya, ya mungkin tidak apa-apa juga begitu. Saya menerima amplop ya dari orang tertentu saya terima, walaupun kalau dari wali santri saya mohon ya, saya udah mohon maaf, udah saya sampaikan di awal-awal pernah ada yang suka ngasih salam tempel, kalau di Al Media mah nggak usah, saya bilang. Insya Allah kita ada rezekinya untuk santri saja, untuk yang lain saja, kira-kira. Jadi tergantung konteks lah ya. Tidak semua kiai juga nerima amplop yang kan di framingnya itu begitu, kata kiai itu hidupnya dari amplop terus, sementara santrinya minum susu aja harus ngesot katanya. Santri minum sambil duduk itu bukan karena feodal, karena diajarin la tashrab wa la ta'kul qa'iman. Jangan minum dan makan sambil berdiri, kamu harus duduk. Jadi bukan berarti feodal ke kiainya kan gitu ya. Nah, itu salah satu isu yang perlu didiskusikan secara panjang lebar ya. Ini ibu-ibu sudah gelisah karena sudah lewat dari jam 16.30. Mungkin mau buka puasa juga gitu, yang bagi yang saum gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.